Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Fadilah dari kelompok 1. Kami akan menceritakan tentang seputar perempatan. Pada suatu hari ketika musim panas, segerombolan semut sedang berjalan sambil membawa makanan di atas kepala mereka. Semut-semut itu terlihat begitu kompak dan semakin salah satu sama lain. Ingin menikmati seekor semut yang gagah. Satu, dua, kiri, awas di depan ada tanjakan. Awas di bawah ada sungai, kita harus ke kiri. Setelah meletakkan hasil bawaannya, semut-semut itu pun berpisah mentugaskan mereka yang lain. Ada seekor semut yang masih muda. Beliau rasa ingin tahunya tentang dunia luar. Sarangnya begitu besar hingga dia memberanikan diri untuk meminta izin kepada sang pemimpin agar dapat diizinkan keluar dari sarang untuk mempunyai petualangan. Lihat, aku janji tidak akan pergi lama. Pemimpin semut itu pun menatap dengan penuh sayang dan sayang kepada semut itu. Anakku, jika kau ingin pergi berjalan-jalan, aku tidak akan melarangmu. Tetapi berhati-hatilah, karena dunia di luar sana ini sangat luas dan hitam. Alangkah senangnya semut muda itu. Pak pemimpin, aku akan pergi sekarang. Berhati-hatilah di jalan dan segera pulang. Semut muda berjalan tanpa mengenal lebih hingga akhirnya dia merasa haus. Semut muda segera mencari untuk minum. Di kejauhan terlihat mata air yang sangat jernih. Lalu semut muda itu pun segera berjalan untuk menuju mata air yang jauh itu. Setelah dekat dengan mata air, semut muda sempat kebingungan karena ternyata setelah dekat letak mata air itu lebih tinggi dari anak yang berpijaknya. Tetapi semut muda tak hilang akal. Dia naik perlahan-lahan. Saat dia hampir saja sampai di puncak, tiba-tiba semut muda terpeleset dan jatuh ke dalam mata air. Semut muda berusaha untuk menyelamatkan diri, tetapi dia kesulitan karena dia tidak bisa berenang. Saat semut muda sedang bertarung antara hidup dan mati untuk menyelamatkan dirinya, seekor burung merpati yang sejak tadi asik memperhatikan diri semut muda itu. Hai merpati dan makasih atas bantuanmu hari ini. Jika bukan karena kau, aku sudah mati tenggelam tadi. Sama-sama sudah. Lihat apa yang tadi aku sedang berjalan-jalan untuk melihat dunia luar. Lalu aku kehausan. Saat aku sedang memanjat rumput itu dan aku terjatuh. Apa yang akan kamu? Mereka tidak menyadari bahwa ada bahaya yang sedang mengenai seorang pemburu sedang tentara ke arah burung merpati dan siap menembaknya saat belum mati. Seorang pemburu yang akan mati tetapi burung merpati
3 akan menceritakan tentang lepas dan tahuan berebut sarang madu. Di samping saya ada teman-teman saya, pertama Mida Laila Himayat, Nelly Puspita Ningrum, Fatan Maulana Bahid, Ejwa Rizal Adiki. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan tentang lepas dan tahuan. Lebah dan tawon berebut sarang madu. Di sebuah sarang yang berisikan madu telah ditemukan di sebuah pohon yang berongga. Dan tawon menyatakan sarang itu adalah milik mereka. Lebah pun yakin bahwa harta karun itu adalah milik mereka. Oh, itu sarang milik kami. Bukan, itu sarang milik kami. Kami yang buat, anak-anak saja. Bukan, itu sarang milik kami. Sarang itu yang mengisi tawon. Bukan, kami juga menemukan bahwa ada sarang yang kami buat. Argumen dan perdebatan itu makin lama makin mengunci. Dan tampaknya peristiwa itu tidak bisa diselesaikan tanpa pertempuran. Tetapi pada akhirnya mereka berdua setuju untuk membiarkan seorang hakim yang akan memutuskan masalah itu. Stop. Mending kita selesaikan dengan baik daripada ibu kita selesaikannya. Mending kita langsung pergi ke hakim. Ya udah, saya menyetujui tentang usulan saya. Jadi mereka kemudian membawa kasus ini ke hadapan inspektur tambahan Hornet yang bertindak sebagai hakim. Ketika hakim mulai memanggil saksi-saksi, saksi menyatakan bahwa mereka melihat dan dalam sarang madu tersebut adalah serangga bersayap yang hidup di lingkungan pohon berongga yang berdenging keras dan punggungnya bergaris kuning dan hitam seperti lebah. Tetapi pihak tahun segera berpendapat bahwa secara garis besar ciri-ciri tersebut juga dimiliki oleh tahun. Bukti tersebut tidak dapat menunjukkan secara siapa pemilik sarang yang besar, sehingga sang hakim menunda pengadilan selama 6 minggu untuk memberinya waktu agar dapat memikirkan hal itu. Ketika kasus ini disidangkan kembali, kedua belah pihak memiliki lebih banyak saksi. Saat saksi-saksi mulai dilanjutkan kembali, seekor lebah tua yang bijaksana berkata, Yang mulia, 6 minggu telah tertunda. Tolonglah berikan tawon dan lebah syarat untuk membuat sarang seperti itu agar cepat ketemu siapa pemilik sarang itu. Tawon memprotes dengan keras. Tidak, pokoknya itu milik kami. Tapi hakim yang bijaksana langsung mengerti mengapa tawon memprotes. Tahu bahwa mereka tidak bisa membangun sebuah sarang madu dan mengisinya dengan madu. Ya, saya akan memutuskan bahwa sudah terlihat mana yang bohong dan mana yang jujur. Sudah jelas terlihat di sana yang bisa membuat sarang madu adalah lebah. Berarti sarang madu ini milik lebah. Jadi amanat dari cerita fabel ini adalah kita tidak jangan membohongi orang, apalagi kita menjahati orang tersebut. Sebagaimanapun, kalau kita tidak suka kepada orang tersebut, maka kita harus bersikap baik, tidak boleh berbuat jahat, dan kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Cukup itulah beberapa pesan-pesan yang disampaikan dalam cerita fabel ini. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Katrina Putri dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Melisa dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Devri Amalia dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rafli dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Safi Kabila dari kelompok 5. Kami akan menampilkan asal-usul danau bawah. Alkisah pada zaman dulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Koba.
dia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari dia bekerja di ladang. Sekali-kali dia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari kubunya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang. Ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Jadi kamu membutuhkan ikan? Ya, Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. aku menjadi manusia seperti Tuhan ini. Toba lantas menjelaskan pula keinginannya untuk beristri putri karena dia terpesona kecantikan isi perempuan jelmaan ikan itu. Maukah kamu menikah denganku? Ya, aku bersedia menjadi istri kamu. Selama Tuhan bersedia pula memenuhi suatu syarat yang diusulkan. Aku meminta satu syarat agar Tuhan menutupi rahasia ini. Aku akan menutupi rahasia ini. Jangan sekali-sekali Tuhan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuhan menyatakan kesediaan Tuhan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuhan. Toba dan Putri pun menikah. Keduanya hidup rukun dan berbahagia. Meski dalam kesederhanaan, kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kelahiran anak mereka, seorang anak laki-laki, Samosir namanya. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat, tubuhnya kuat, sayang dia agak nakal serta pemalas. Keinginannya hanya tidur saja. Dia seperti tidak peduli atau ingin membantu merepotkan ayah yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya pun Samosir kerap menolak jika diminta. Seandainya mau, dia akan melakukannya dengan malas-malasan. Dengan wajah bersungut-sungut, bertambah-tambah malas kelakuannya akibat ibunya terus memanjakannya. Apapun yang dimintanya akan diusahakan ibunya untuk dipenuhi. Samosir sangat kuat nafsu, makanya jatah makanan sehari untuk sekeluarganya bisa dihabiskan dalam sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat memenuhi keinginan makan anak laki-lakinya yang luar biasa ini. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir yang tengah bermalas-malasan semula enggan untuk menjalankan perintah ibunya itu. Namun setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia bersedia melakukannya, meski dengan wajah yang bersungut-sungut. Samosir membawa makanan dan minuman itu menuju ke ladang. Di tengah perjalanan Samosir masyarakat, dihentikannya langkah menuju kebun. Dia lantas memakan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi ayahnya itu. Tidak dihabiskannya semua makanan itu, melainkan disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang terasa sedikit itu, Samosir melanjutkan perjalanan menuju ladang. Setibanya di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman itu untuk ayahnya. Aku merasa lapar.
Dasar anak keturunan ikan. Samosir sangat terkejut mendengar perkataan ayahnya. Dia langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan perkataan dan cincin ayahnya yang menyebutkan dirinya adalah keturunan ikan. Maafkan aku. Ibu, Samosir, maafkan aku. Maafkan aku. Samosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap, keduanya menghilang. Keajaiban pun terjadi di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras. Dalam waktu cepat, permukiman air itu dipenuhi dan tak beberapa lama kemudian lembah tempat tinggal Toba telah tergenang air. Terbentuklah kemudian sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk kemudian menamakan danau itu Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah Danau Toba itu disebut Pulau Samosir untuk menjelaskan pada anak lelaki Toba. Cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketuaji dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridi dari kelompok 6. Pada zaman dahulu di sebuah perkampungan manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda yang bernama Mandel Baya dan bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mandel Baya amat menyayangi Malin dan memanjakan Malin. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mandel Baya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Sakit yang amat keras, nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan karena berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini Malin sudah dewasa. Malin meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Bolehkan aku pergi ke bandara? Jangan nak, kamu tinggal di sini saja nanti. Jadi kesempatan kan Bu, karena tahun sekali dari kapal besar yang berangkat di darat. Baiklah, ibu akan mengizinkan. Tapi jangan lama-lama untuk itu. Ibu akan menunggu selanjutnya.
lalu, hari yang terasa lambat bagi Mandarubaya. Setiap pagi dan sore Mandarubaya memandang laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang ke laut. Dia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ada kapal yang datang merapat. Dia selalu mendengarkan kabar tentang anaknya. Apakah kau melihat anakku Malik? Apakah dia baik-baik saja? Tidak tahu. Tanyanya. Namun dia tidak bertanya pada awak kapal atau nahkoda tidak pernah mendapatkan jawaban. Lalu tidak pernah menitipkan barang atau pesan pun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mandarubaya terus bertanya namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Intinya jalannya mulai terganggu. Pada suatu hari Mandarubaya mendapat kabar dari nahkoda. Yang turun membawa Malik. Nahkoda itu bahagia pada Mandarubaya. Mandek, tahukah kau ini anakmu telah menikah dengan gadis yang cantik, seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Malik, cepatlah pulang, Nak. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja tak beberapa lama kemudian suatu hari yang cerah dan kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mandarubaya gembira mendengar hal itu. Dia selalu mendoakan agar anaknya selamat dan segera kembali menjemputnya. Sinar keceriaan mulai menghampiri kembali. Namun jika berbulan-bulan setidaknya mendengar kepada ibu, Malik tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di rumah. Pakaian mereka berkilauan, terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah senyum karena bahagia disambut dengan kaya. Mandarubaya juga ikut berkegiatan mendekati kapal. Kakinya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya. Paling pulang. Mereka sempat para sepupu kampung menyambut. Ibu Malik terlebih dahulu menghubungi Malik. Dia langsung menanyakan. Dia takut kehilangan anaknya lagi. Apakah benar ini? Kamu, Nak? Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukanlah dulu kau katakan bahwa ibu adalah seorang bangsawan yang sangat sederajat denganku. Bukannya ibuku karena orangnya jelek, kurang gila. Betul. Malik menolak mendorong ibunya hingga terbunuh ke pasir. Mandarubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Dia jatuh sambil berkata, Ya Tuhan, jika memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Jika dia benar anakku, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan. ucapannya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah malam telinga cerah mendadak berubah menjadi gelap. Tiba-tiba Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malik pundak. Lalu baran peti yang menggelaskan sambil saat mencoba kapal hancur terbit-terbit. Kemudian terbawa orang hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malik Redang. Tampak sekelompok batu yang menyertai pagi. Itulah tubuh Malik. Ampun, Bu. Ampun. Anakku, anakku.
dan ikan teri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari malin kundang. Sampai sekarang jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Terkadang bunyinya seperti orang meratap menyesali diri. Ampun Bu, ampun, karena itulah seorang si malin kundang, anak yang durhaka pada ibunya. Thank you.